Teman-teman, coba kamu perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang diam? Adakah yang bergerak? Batu-batu di pinggir jalan diam terhadap jalan kecuali jika ditendang oleh kaki, maka benda tersebut akan bergerak. Rumah-rumah di sekitar kita diam terhadap pohon-pohon di sekelilingnya. Seorang berlari pagi di taman, dikatakan orang tersebut bergerak terhadap jalan, batu-batu, rumah-rumah, maupun pohon-pohon yang dilewatinya. Dan masih banyak lagi. Jadi, apakah yang disebut dengan gerak itu? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak video ini hingga selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Aisyah Zahra Putri. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang gerak. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Gerak juga dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Berbeda halnya dengan peristiwa berikut, orang berlari di mesinari fitness, anak yang bermain komputer, dan lain sebagainya. Apakah mereka mengalami perubahan posisi atau kedudukan dalam selang waktu tertentu? Kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan posisi atau kedudukan karena kerangka acuannya diam. Penempatan kerangka acuan dalam peninjauan gerak merupakan hal yang sangat penting, mengingat gerak dan diam itu mengandung pengertian yang relatif. Sebagai contoh, ada seseorang yang duduk di dalam kereta api yang sedang bergerak. Dapat dikatakan bahwa orang tersebut diam terhadap kursi yang didudukinya dan terhadap kereta api tersebut. Namun, orang tersebut relatif diam terhadap stasiun maupun terhadap pohon-pohon yang dilewatinya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan mempunyai pengertian yang berbeda. Misalkan, Vira berjalan ke barat sejauh 4 km dari rumahnya, kemudian 3 km ke timur. Berarti Vira sudah berjalan menempuh jarak 7 km dari rumahnya, sedangkan perpindahannya sejauh 1 km. Berbeda halnya dengan contoh berikut. Seorang siswa berlari mengelilingi lapangan 1 kali putaran, berarti dia menempuh jarak sama dengan keliling lapangan, tetapi tidak menempuh perpindahan karena ia kembali ke titik semula. Contoh lain, ada seorang berjalan kaki bergerak ke utara sejauh 3 km, kemudian berbelok ke timur sejauh 4 km, lalu berhenti. Berapa jarak yang ditempuh siswa tersebut? Berapa pula perpindahannya? Jarak yang ditempuh siswa tersebut berarti keseluruhan lintasan yang ditempuh yaitu 3 km ditambah 4 km, yaitu 7 km. Sedangkan perpindahannya sepanjang garis putus-putus, yaitu akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu akar 25, yaitu 5 km. Dengan demikian, jarak didefinisikan sebagai panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Perpindahan merupakan jarak dan arah dari kedudukan awal ke kedudukan akhir, atau selisih kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Kecepatan dan kelajuan. Istilah kecepatan dan kelajuan dikenal dalam perubahan gerak. Kecepatan termasuk besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Besaran vektor memperhitungkan arah gerak, sedangkan besaran skalar hanya memiliki besar tanpa memperhitungkan arah gerak benda. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi selang waktu, dan kelajuan yaitu jarak dibagi selang waktu. Kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan yang ditempuh terhadap waktu. Jika suatu benda bergerak sepanjang sumbu X dan posisinya dinyatakan dengan koordinat X, secara matematis persamaan kecepatan rata-rata dapat dituliskan sebagai berikut. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi perubahan waktu, yaitu V sama dengan delta X dibagi delta T. Kelajuan rata-rata merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu kecepatan rata-rata sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh, atau V sama dengan S dibagi T. Percepatan. Suatu benda akan mengalami percepatan apabila benda tersebut bergerak dengan kecepatan tidak konstan dalam selang waktu tertentu. Misalnya, ada sepeda yang bergerak menuruni sebuah bukit, memiliki suatu kecepatan yang semakin lama semakin bertambah selama geraknya. Gerak sepeda tersebut dikatakan dipercepat. Jadi, percepatan adalah kecepatan tiap satuan waktu. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Percepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu, atau A sama dengan V dibagi T.
Percepatan merupakan besaran vektor. Percepatan dapat bernilai positif dan bernilai negatif, bergantung pada arah perpindahan dari gerak tersebut. Percepatan yang bernilai negatif sering disebut dengan perlambatan. Pada kasus perlambatan, kecepatan v dan kecepatan a mempunyai arah yang berlawanan. Berbeda dengan percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan terhadap selang. Percepatan rata-rata memiliki nilai dan arah. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa hubungan antar perubahan kecepatan terhadap waktu adalah linear. Artinya, perubahan kecepatan pada setiap ruas di dalam grafik dibagi dengan selang waktu akan menghasilkan sebuah nilai tetap, yang disebut percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata dari grafik tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Percepatan rata-rata sama dengan perubahan kecepatan dibagi selang waktu, atau A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Gerak lurus. Pernahkah kamu mengamati bagaimana jalannya kereta api? Lintasannya lurus, parabola atau lingkaran. Gerak suatu benda dalam lintasan lurus disebut gerak lurus. Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya adalah contoh gerak lurus. Gerak bumi mengelilingi matahari merupakan gerak dengan kecepatan tetap dengan waktu tempuh 1 tahun. Menurut bentuk lintasannya, gerak lurus dibagi menjadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB. Benda yang bergerak dengan kecepatan tetap dikatakan melakukan gerak lurus beraturan. Jadi, syarat benda bergerak lurus beraturan apabila gerak benda menempuh lintasan lurus dan kelajuan benda tidak berubah. Pada gerak lurus beraturan, benda menempuh jarak yang sama dalam sang waktu yang sama pula. Sebagai contoh, mobil yang melaju menempuh jarak 2 meter dalam waktu 1 detik, maka 1 detik berikutnya menempuh jarak 2 meter lagi. Begitu seterusnya. Dengan kata lain, perbandingan jarak dengan selang waktu selalu konstan dan kecepatannya konstan. Pada gerak lurus beraturan, kelajuan dan kecepatan hampir sulit dibedakan karena lintasan yang lurus menyebabkan jarak dan perpindahan yang ditempuh besarnya sama. Persamaan GLB secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan S bagi T atau S sama dengan V dikali T. Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut. Hubungan jarak terhadap waktu adalah sebagai berikut, yaitu jarak sama dengan kelajuan dikalikan waktu, atau S sama dengan V dikali T. Jika benda sudah memiliki jarak tertentu terhadap acuan, maka S sama dengan S0 ditambah V dikali T, dengan S0 sama dengan kedudukan benda pada T sama dengan 0. Kecepatan gerak benda pada GLB adalah tetap. Seperti terlihat pada grafik berikut, benda bergerak dengan kecepatan tetap Vm per S selama T sekon. Maka jarak yang ditempuh adalah S sama dengan V dikalikan T. Jarak yang ditempuh benda tersebut dalam suatu grafik Vt pada GLB adalah sama dengan luas daerah yang diarsir. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Coba kamu perhatikan apabila sebuah sepeda motor bergerak menuruni sebuah bukit. Bagaimana kecepatannya? Tentu saja kecepatannya semakin bertambah besar. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur tiap detik. Kamu tentunya masih mengingat bahwa perubahan kecepatan tiap detik adalah percepatan. Dengan demikian, pada GLBB, benda mengalami percepatan secara teratur atau tetap. Hubungan antara besar kecepatan dengan waktu pada gerak lurus berubah beraturan ditunjukkan pada grafik berikut. Jika V0 menyatakan kelajuan benda mula-mula dan V0 menyatakan kelajuan benda pada waktu T, maka kelajuan rata-rata benda dapat dituliskan sebagai berikut ini. V sama dengan Vt plus V0 per 2 dan jaraknya S sama dengan V dikali T, maka S sama dengan Vt plus V0 per 2 dikali T. Percepatan A sama dengan Vt min V0 per T, maka T sama dengan Vt min V0 per A atau Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Dari persamaan di atas diperoleh S sama dengan Vt plus V0 per 2 dikali Vt min V0 per A sama dengan Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan 2A atau Vt kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AS. Maka Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. S sama dengan V0 plus A kali T plus V0 per 2 dikali T, atau S sama dengan 2V0T plus A kali T kuadrat per 2.
Jadi, S sama dengan V0 dikalikan T, ditambah setengah dikali A, dikali T kuadrat. S menyatakan jarak yang ditempuh benda yang bergerak dengan percepatan tetap A selama waktu T dari kedudukannya mula-mula. Berikut merupakan grafik hubungan antara ST, VT, dan AT pada graf lurus berubah beraturan. Penerapan GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Gerak suatu benda dapat diselidiki menggunakan waktu ketik. Alat ini dilengkapi dengan pemukul getar dengan frekuensi listrik PLN 50 Hz atau sebanyak 50 kali ketikan dalam waktu 1 detik. Hal ini berarti satu ketikan memerlukan waktu 0,02 detik. Alat ini juga dilengkapi dengan troli, papan luncur, dan pita rekaman. Jenis gerakan benda dapat dilihat dari pita rekaman. Benda bergerak lurus beraturan akan menghasilkan tanda ketikan yang jaraknya selalu sama dalam jangka waktu tertentu. Benda yang dipercepat akan menghasilkan tanda ketikan yang jaraknya semakin besar dan perubahannya secara teratur. Sebaliknya, apabila dihasilkan tanda ketikan yang semakin kecil, berarti benda melakukan gerak diperlambat. Selanjutnya, untuk semakin memahami materi yang sudah kita pelajari barusan, mari kita perhatikan contoh-contoh soal berikut. Sebuah mobil bergerak kecepatan tetap 36 km per jam. Hitung jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon. Pembahasannya, diketahui V sama dengan 36 km per jam atau 10 meter per sekon. Dan T-nya yaitu 10 sekon. Yang ditanya adalah S. Cara menjawabnya yaitu S sama dengan V dikalikan T. S sama dengan 10 meter per sekon dikalikan 10 sekon. Jadi S jawabannya yaitu 100 meter. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam dalam waktu 2 menit, mengalami percepatan 5 meter per sekon. Tentukan jarak yang ditempuh dan kelajuan akhirnya. Pembahasannya, diketahui V0-nya yaitu 72 km per jam atau 20 meter per sekon. T-nya yaitu 2 menit atau 120 sekon, dan A-nya yaitu 5 meter per sekon. Yang ditanya adalah S atau jarak yang ditempuh dan VT-nya atau kelajuan akhirnya. Cara menjawabnya, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat sama dengan 20 dikali 120 ditambah setengah dikali 5 dikali 120 kuadrat sama dengan 36.240 meter. Dan cara mencari VT-nya yaitu V0 ditambah A dikali T sama dengan 20 ditambah 5 dikali 120. Jadi VT-nya 620 meter per sekon. Jadi jarak yang ditempuh adalah 36.240 meter dan kelajuan akhirnya adalah 620 meter per sekon. Nah, barusan kita sudah membahas contoh-contoh soal nih. Sekarang, waktunya teman-teman mengerjakan sendiri soal-soal berikut ya. Kalian bisa pause videonya selagi kalian mengerjakan. Lalu kita cek bersama apakah jawaban kalian sudah benar atau belum. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah mobil A dan B bergerak dengan arah berlawanan masing-masing dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Hitung kapan dan di mana mobil A berpapasan jika jarak kedua mobil mula-mula adalah 210 meter. Nah, kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Aku hitung mundur ya. Jadi, jawaban yang tepat yaitu mobil A berpapasan dengan mobil B setelah 7 sekon dan berjalan sejauh 140 meter. Soal yang kedua, sebuah bus kota pada detik pertama bergerak dengan kecepatan 7 meter per sekon. Pada detik kedua, kecepatannya menjadi 9 meter per sekon. Berapakah percepatan rata-rata bus kota tersebut? Kira-kira jawaban yang benar apa ya teman-teman? Coba kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya. Ternyata fisika itu sangat dekat dengan kita ya. Penerapan ilmu fisika dapat dengan mudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penerapannya seperti yang kita pelajari barusan, yaitu ticker timer atau waktu ketik.
Wah, tidak terasa kita sudah selesai mempelajari materi tentang gerak nih. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk terus belajar ya. Jangan sampai kita membuang waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.